duduk kembali. Pembacaan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 049-D-UP-D-4 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor P-KASN-2/2021 tanggal 22 Februari 2021. 2. Berita acara panitia seleksi tentang rotasi dan atau mutasi jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 821/10395 tanggal 28 Desember 2020 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diberhentikan dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan diangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal sejak pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan 1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. 3. Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta. 4. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta. 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta. 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2021. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 049-PEM.D-UP-D-4 tanggal 1 Maret 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nomor 1. Nama Sumadi SHMH, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Madya 4D, jabatan lama, Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang hukum, pemerintahan dan politik, eselon 2A. Jabatan baru, Asisten Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang pemerintahan dan administrasi umum, eselon 2A. 2. Dr. Insinyur Kuncoro Cahyo Aji MSI, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, eselon 2A. Jabatan baru, Kepala Dinas Kelautan
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2A. 3. Dewo Isnubroto Imam Santoso SH, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2A. 4. Dr. Andes YB Jarot Budi Harjo, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2A. 5. Dr. Eti Kumolowati MKes, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Eselon 2A. 6. Nimade Dwipanti Indrayanti STMT, pangkat golongan ruang, Pembina tingkat 1 4B, jabatan lama Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2A. 7. Insinyur Sugeng Purwanto MMA, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2A. 8. Maladi SHMM, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Eselon 2A. 9. Sukamto SHMH, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B. 10. Insinyur Bambang Widyo Satmo MT, pangkat golongan ruang, Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B, jabatan baru Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Eselon 2B. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Para pejabat yang akan dilantik dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 3 Maret 2021, saya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini secara resmi melantik Saudara Sumadi SHMH sebagai Asisten Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum. Saudara Dr. Insinyur Kuncoro Cahyo Aji sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Saudara Dewo Isnu Broto Imam Santoso SH sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Saudara Dr. Andes YB Jarot Budi Harjo sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saudara Dr. Eti Kumolowati MKes sebagai Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan. Saudara Nimade Dwi Panti Indrayanti STMD sebagai Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saudara Insinyur Sugeng Purwanto MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saudara Maladi SHMM sebagai Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Saudara Sukamto SHMH sebagai Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Saudara Insinyur Bambang Widyo Satmo MT sebagai Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 049-PMTD-UP-D.4 tanggal 1 Maret 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Saksi dan rohaniwan dimohon menempatkan diri. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran sepenuhnya
dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Kepada saudara-saudara yang beragama Islam, ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Kepada saudara yang beragama Katolik, ikuti ucapan saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan secara simbolis mewakili agama Islam. Saudara Sumadi SH MH. Agama Katolik, Saudara Dr. Andes YB Jarod Budiharjo. Dilanjutkan penandatanganan oleh para saksi. Saksi pertama, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Tri Saktiana, MSI.
Dilanjutkan penandatanganan oleh saksi 2, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Insinyur Aris Rianta, MSI. Pembacaan fakta integritas ditirukan para pejabat yang dilantik. Fakta integritas. 1. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 7. Bila saya melanggar hal tersebut dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, saya bersedia dipindah tugaskan pada jabatan lain atau dibebaskan dari jabatan pimpinan tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Yogyakarta, 3 Maret tahun 2021. Pembacaan selesai. Penandatanganan fakta integritas oleh Saudara Sumadi SHMH. Penandatanganan fakta integritas oleh Saudara Dr. Andes YB Jarod Budiharjo.
Dilanjutkan penandatanganan oleh para saksi. Saksi pertama, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Andes Tri Saktiana, MSI. Penandatanganan oleh saksi kedua, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Insinyur Aris Rianta, MSI. Selanjutnya, para saksi dimohon kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan untuk menuju tempat yang telah ditentukan dengan para pejabat yang baru saja dilantik. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan foto bersama dengan para pendamping pejabat yang baru saja dilantik. Kepada para pendamping dimohon untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sesi pengambilan gambar dirasa cukup. Selanjutnya dimohon untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, undangan dan hadirin baik yang berada di Bangsal Kepatihan maupun yang menyaksikan secara virtual, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bapak Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Kepala Kantor Regional 1 BKN Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sekda beserta para Kepala OPD terlantik khususnya, yang terhormat para anggota EKPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan khususnya Bapak Bupati Wali Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta beserta virtual meeting. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pelantikan dan sumpah jabatan yang diikuti fakta integritas dari pejabat eselon 2 terlantik hari ini telah berjalan khidmat dengan mematuhi protokol kesehatan. Di lingkungan birokrasi, di lingkungan birokrasi pemerintahan, rotasi atau promosi jabatan adalah suatu proses yang wajar dengan tujuan agar berlangsung proses penyegaran semangat dengan motivasi kerja yang lebih baik. Juga untuk memudahkan pejabat sebagai bagian dari keniscayaan regenerasi. Bukan dalam arti umur biologis, tetapi pada semangat mudanya. Keduanya dimaksudkan agar OPD bisa tumbuh berkelanjutan dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Setiap pejabat menyandang misi dan tanggung jawab yang ekstraordiner, bukan sekedar dalam takaran as usual. Jika setiap pejabat baru bekerja rutin koyo adate tanpa kretek melakukan akselerasi dan pembaharuan, maka birokrasi akan tetap stagnan. Apalagi tantangan peradaban baru atau new normal sedemikian kompleks, penuh perubahan fundamental. Bila para pejabatnya tetap bersikap seperti apa adanya, bisa jadi akan tertinggal oleh perubahan itu sendiri. Jika semuanya berubah total, zaman baru menjelang tiba, apakah kita siap menyongsongnya? Konsekuensinya,
cara berpikir dan bertindak harus diubah sejak dini. Kalau dulu suntikan semangatnya merdeka atau mati, kini pilihannya juga tinggal dua, kolaborasi atau mati. Oleh sebab itu haruslah dihilangkan subjektivitas ego sektoral yang menghambat kemajuan bersama. Kini saatnya kita mempraktekkan sinergi silang antar OPD dipandu oleh sekretaris daerah dalam kerja sebuah tim. Paling lambat dalam sebulan, saya minta Sekda menugasi Biro Organisasi untuk merampungkan penyusunan silang manajemen tersebut, di mana tugas ini sudah berulang kali saya pidatokan agar OPD bergerak maju nyaris dalam setiap momentum pelantikan. Kini saatnya tenaga ahli didaya gunakan pemikirannya untuk menjadikan OPD sebuah living organization yang digerakkan oleh vision driven. Secara simpel, sejatinya yang dituju adalah praktek huruf terakhir S dari akronim KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Sedangkan silang manajemen dengan OPD tingkat kabupaten kota juga harus dilakukan. Dengan cara ini, bila dimengerti dengan kesadaran oleh yang terlibat, niscaya hasilnya akan lebih efektif dan lebih cepat tercapai karena tiadanya duplikasi anggaran. Dalam konteks ini, asisten Sekda DIY yang dulu berfungsi koordinatif dan lebih banyak duduk manis, sekarang ini bisa menjadi tim leader sesuai urusannya. Dengan peningkatan peran, pengarahan, dan pengendalian di bawah Sekda DIY. Hadirin sekalian yang saya hormati, tetapi koordinasi dan sinergi itu